two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori konsumsi. Sebelum kita tahu tentang teori konsumsi, kita akan mengetahui dulu mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memproduksi barang ataupun jasa dalam perekonomian jangka waktu tertentu menurut Sayuti tahun 1989. Setelah kita mengetahui teori tersebut, maka kita akan menjelaskan mengenai teori konsumsi, di mana konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa diproduksi untuk bertujuan agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dan keuntungan dalam arti luas terpenuhi atas kebutuhan seperti kebutuhan pokok, sekunder, dan jasmani dan rohani. Konsumsi adalah sebagai alat untuk faktor ekonomi adalah ada 4 faktor yang menentukan tingkat ekonomi, di mana pertama adalah pendapatan rumah tangga atau household income. Jika pendapatan rumah tangga besar, maka tingkatan konsumsinya akan besar. Sebaliknya, jika pendapatan rumah tangga kecil, maka tingkat konsumsinya akan kecil. Yang kedua yaitu kekayaan rumah tangga atau household wealth, di mana kekayaan rumah tangga ini berupa kekayaan real yang seperti rumah, mobil, tanah, dan juga ada kekayaan finansialnya seperti deposito, saham, dan surat berharga. Yang ketiga, tingkat bunga atau interest rate adalah jika tingkat bunga tinggi, maka dapat mengurangi keinginan dari keluarga ataupun pendapatan maupun keuangan, maka biaya ekonominya atau opportunity cost dari kegiatan konsumsi akan berdampak mahal. Dan yang terakhir adalah yang nomor 4, yaitu perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future, menjelaskan tentang permintaan mengenai masa depan yang baik akan menentukan tingkat konsumsinya yang baik. Sebaliknya, jika kekayaan masa depannya rendah, maka tingkat konsumsinya akan rendah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor demografi atau kependudukan. Yang tercakup dalam faktor-faktor kependudukan adalah jumlah dan komposisi penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengelolaan konsumsi sewa menyeluruh walaupun pengeluaran rata-rata perorangan atau per keluarga relatif rendah. Misalnya, walaupun pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia lebih rendah daripada penduduk Singapura, sebab jumlah penduduk Indonesia 51 kali lebih lipat penduduk Singapura. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari beberapa klasifikasi, diantaranya usia, produk dan tidak produktif, pendidikan, rendah, menengah, dan tinggi, dan wilayah tinggi atau penempatan pedesaan. Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi dilibatkan sebagai berikut. Yang pertama, makin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia produktif. Yang kedua, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsi semakin tinggi. Yang ketiga, makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. C. Faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja, perubahan pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat atau lebih ideal.